Yahoo, minasan, welcome back again with Mr. Gini sini. One Piece chapter 1076 akhirnya udah rilis kemarin malam di Manga Plus ya. Well, karena manganya udah rilis, monggo without any long again, it's time to react new chapter, oke? Oke, BTW kalau kalian denger suara Mr. nggak bindeng atau gimana, ya karena cuaca hujan dan keadaan badan Mr. agak kurang enak ya. Tapi tetap profesionalitas lah, oke? So, let's go! Guys, judul chapter 1076 versi resmi atau versi Manga Plusnya Kawan Lama. Tak mengacu ke siapa sebenarnya masuk dari kawan lama yang dikatakan oleh Shanks, tapi kalau melihat dari kemunculan Dory dan Brogy, kemungkinan masuk dari kawan lama ini mengacu ke mereka berdua. Soalnya kita sendiri tahu kalau mereka berdua sempat terikat pertarungan yang lama dan tentunya sudah lama bagi keduanya gak kembali ke Pulau Elbaf. Jadi mungkin aja pertemuan kembali Shanks yang mampir ke Elbaf akhirnya berbuah kembali bertemu dengan Dory dan Brogy yang sudah menjadi kenalan Shanks sejak dulu kala, guys. Next di chapter ini ya, diisi sama Color Sprite yang memperlihatkan kru topi jerami menggunakan pakaian agak modern. Tak apakah ada clue yang coba ditunjukkan kembali melalui Color Sprite atau enggak, tapi Misteri sendiri sih nggak ngerasa ada yang aneh dari Color Sprite kali ini, kecuali di bagian kaosnya Sanji tuh. Tuh, lihat aja nih, artinya seperti ini kaosnya Sanji. And now, masuk ke menu utamanya yang masih melanjutkan momen kedatangan Esau dan juga Esbel. Di momen itu, pada akhirnya ya, Luffy dan Zoro yang awalnya terus ikut membawa Luffy bersama Kaku untuk menghindari serangan dari Serapim. Setelah negosiasi dulu sebentar, akhirnya Luffy pun memutuskan untuk melepaskan borgol batu laut dari kedua agen CP0 itu. Ya, aliansi yang terbentuk secara gak diduga ini ya, sebenarnya bukan mau memperlihatkan kalau Serapim sekuat itu, hingga Luffy aja membutuhkan bantuan dari Luffy. Akan tetapi, apa yang terjadi sebenarnya justru sebaliknya. Kenapa Luffy mau melepaskan Luffy? Ya jelas karena dia ngerasa buat ngalahin Luffy hal itu bisa Luffy lakukan kapanpun semaunya. Sehingga waktu negosiasi aja ya, apa yang Luffy takutkan hanya Luffy dan Kaku mengincar Nakama dan Dr. Vegapunk beserta kloningannya. So, setelah mendengar kalau Luffy gak bakal ngelakuin hal itu sebelum menghabisi Luffy, akhirnya Luffy pun setuju buat ngelepas borgol batu laut. BTW udah sekuat itu memang ya perkembangan dari Luffy, hingga Luffy aja kelihatan mudah untuk dikalahkan Luffy. Padahal ngelihat bagaimana Luffy masih mengkhawatirkan krunya ya, hal itu bisa dijadiin indikasi kalau Luffy ini sebenarnya cukup kuat untuk mengalahkan beberapa nakama dari Luffy, guys. But kita kesampingin dulu kali ini, karena sampai sejauh ini ya, arc Head Island berjalan, Misteri sendiri ngerasa kalau arc kali ini menawarkan banyak sekali momen nostalgianya. Mulai dari buah iblis yang dimakan oleh para Serapim, kayak kita tahu ya, ada buah iblis milik Sailor Pink yang dimiliki oleh Elsa, lalu sekarang Hesok diketahui memiliki kekuatan yang sama seperti Dust Bones atau Mr. Wang. Belum lagi ada kedatangan Admiral Kizaru yang berhubungan dengan Pacifista dan Sentomaru layaknya dulu di Pulau Sabaudi. Ditambah ada gelembung kekuatan Kuma yang dilihat oleh Bonnie, yang walau agak sedikit berbeda, tapi momen itu jelas mengingatkan kita ke momen Zoro waktu di Arc Trail Bar. Entah kalian semua ngerasain hal yang sama atau enggak, tapi meski ada beberapa tambahan elemen barunya, cuman tetap aja Mr. sendiri ngerasa Arc Head ini nawarin banyak banget momen nostalgia. Nah, lanjut sekarang ke teka-teki dari orang misterius yang masih belum bisa dijawab. Karena terungkap lagi ya fakta baru kalau Dr. Vegapunk sekarang posisinya ada di salah satu sel yang ada di Pulau Egghead. Gak hanya sendiri, bahkan terdapat beberapa agen pemerintahan dunia yang berasal dari CP5, CP7, dan CP8. Ya, semakin terasa rumit aja memang teka-teki tentang siapa orang di balik sabotase yang terjadi selama ini. Karena bahkan para agen-agen pemerintahan dunia yang ditahan di sana ya, awalnya mereka menyangka kalau Dr. Vegapunk lah dalang di balik semua ini, guys. Tapi bahkan Dr. Vegapunk sendiri kebingungan kalau hal ini bisa terjadi di bawah pengawasannya. Ya, yang makin mengejutkan, Dr. Vegapunk mengaitkan alasan penahannya ya dengan bagaimana penelitian tentang Poneglyph ternyata juga dilakukan di sini. Cuman Dr. Vegapunk sendiri kebingungan bagaimana pemerintahan dunia bisa mendapatkan informasi ini. Makanya mungkinkah bukan Dr. Vegapunk dalang dari sosok misterius tersebut? Pasalnya cukup membingungkan memang apa motif dibalik semua hal yang udah terjadi ini. Masa hanya karena uang doang lalu salah satu kloningan Dr. Vegapunk sampai harus menyandra agen-agen dari pemerintahan dunia? Kalau kita coba tarik lebih jauh lagi ke misal momen saat CP0 diperintahkan untuk menghabisi Stella bersama seluruh kloningannya. Di situ kita tahu ya, pada awalnya Lucy aja kebingungan dengan alasan dibalik harus menghabisi orang paling jenius di era ini. Namun dengan insting tajamnya, Lucy sempat menyinggung kalau bagaimana momen ini berhubungan sama apa yang baru terjadi di kerajaan Lucia. Dan ngelihat respon dari stasiun
informasi yang seakan setuju karena mengaku insting dari Lucy. Mungkinkah sebenarnya apa yang sedang terjadi kali ini saling berhubungan dengan sebuah kejadian yang belum beres juga? Apalagi ditambah ada sebuah respon aneh yang dilakukan oleh pemerintahan dunia guys, dimana sampai sejauh cerita One Piece berjalannya, baru kali ini Mr. Kid diperlihatkan secara langsung salah satu dari tetua Gorosei mau ikut mendatangi masalah. Padahal biasanya mereka hanya tinggal menyuruh admiral doang dan sisanya tinggal menunggu laporan yang ada. Well, rasanya ada sesuatu yang janggal yang coba dijelasin oleh Oda Sensei di sini guys. Tapi ngelihat bagaimana penelitian tentang poneglyph, lalu apa yang baru aja terjadi sama Lulusia Kingdom, dan belum lama ini salah satu tetua Gorosei ikut berlayar. Mungkinkah apa yang menanti di depan kita ialah informasi yang berhubungan dengan kerajaan kuno? Ya, kita gak tahu kan hal ini. Next, kita masuk ke kejutan lainnya yang memperlihatkan bajak laut Akagami ternyata sedang ada di Pulau Elbaf. Dan nampaknya mereka para anggota dari bajak laut Akagami sangat dihargai dan disukai oleh para raksasa ini. Entah apa sebenarnya yang udah Shanks berikan hingga mereka begitu disukai. Sampai-sampai para rakyat di Pulau Elbaf malah ngerasa kalau mereka berhutang uang perlindungan kepada bajak laut Akagami. Lalu jangan lupain juga ya, ini bakal ada kejadian pertemuan Shanks dengan Kid yang sebenarnya seperti serangkaian momen yang emang udah sengaja disusun oleh Oda Sensei. Karena guys, kalau kalian ingat di awal-awal memasuki Pulau Eget, kita juga sempat diperlihatkan bagaimana bajak laut hati berhadapan dengan Blackbird Pirates. Entah bakal seperti apa pertarungan yang terjadi antara Shanks dan Eustace Kid ini guys. Cuman ngelihat bagaimana Oda Sensei udah membangun pesona dari Shanks sebagai salah satu orang yang sangat kuat, dan di nanti rasanya nggak mungkin kita tiba-tiba aja dikasih kalau Shanks berhasil dikalahkan oleh Kid. Palingan hal yang sangat mungkin terjadi juga ya, kita bakal dikasih lihat lagi kalau Shanks kemungkinan akan menambah luka pada tubuhnya. Karena kita ngerti sendiri kan, luka pada mata Shanks yang diberikan oleh Kurohige aja ngebuat Kurohige dicap begitu berbahaya karena sudah bisa melukai Shanks. Maka dari itu, bisa melukai Shanks bakalan jadi salah satu hal yang udah bagus bagi Kid. Terlebih fakta kalau di pertempuran sebelumnya Kid gak bisa melihat wajah Shanks. Berarti ya dulu cukup bawahan-bawahan dari Shanks doang, maka kekalahan hingga harus kehilangan lengan udah jadi resiko yang siap mereka ambil. Bahkan lebih jauh ya, kemungkinan pertarungan yang memperlihatkan Kid dan sebelumnya ada Law melawan para Yonko. Mungkin hal ini menandakan ke kita semua apa sebenarnya tujuan dari dua bajak laut generasinya Luffy ini. Pasalnya kita udah ngerti kalau Law sendiri udah gak tertarik dengan yang namanya Raja Bajak Laut, karena sekarang dia hanya berfokus kepada pencarian Will of the. Sehingga mungkin sekarang bakal jadi waktu yang pas untuk kita semua dikasih tahu apakah Eustace Kid bakal diteruskan untuk tetap menjadi salah satu kelompok yang layak diperhitungkan menjadi rival Luffy dalam mencapai mimpinya, atau malah nantinya kita dikasih lihat kalau mereka udah memiliki tujuan lain yang berarti ketertarikan menjadi Raja Bajak Laut udah gak ada lagi pada diri Eustace Kid guys. Wah, ini seru sih. Bahkan misalnya sebenarnya menantikan kekuatan Shanks seperti apa. Oke, kayaknya segitu aja dulu buat teriak kali ini. Maaf Mr. G agak kurang enak badan karena pilek dan ada potensi batuk nih. Makanya Mr. G harus segera minum tolak angin. Oke, itu dia terkait teriaknya guys. See you next time. Adios, stay safe everyone. Salam Hadi Media.